Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuronillah, ba'du assalatu wassalamu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usiku manafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengar-dengar tadi ini SMS duha yang pertama ya tahun ini ya. Masya Allah, senang sekali jadi pembuka ya. Semoga sehat semua. Saya sedang melihat ada wajah yang saya kenal nggak ya? Biasa suka nyari korban saya. Nggak enak loh saya ngisi acara, oh ada ternyata satu ya. Oke, nggak usah ngumpet ya Fit. Iya. Jadi teman-teman alhamdulillah hari ini tadi ngobrol juga di belakang sama teman-teman Karib. Selamat untuk presidium barunya ya. Untuk struktur yang baru, semoga nggak hanya di Asyarif ya, juga di masjid-masjid lain memberikan inspirasi, semangat untuk anak-anak muda yang lain ya. Karena memang forum masjid itu diperlukan banget sekarang. Kenapa? Setelah pandemi ini beberapa teman kita juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah itu banyak yang kendor imannya, kendor juga ibadahnya, sehingga butuh ketemu lagi. Jadi kalau teman-teman selama pandemik gitu ya ikut kajian online, itu kan begitu beres, selesai, terus dadah dimatiin Zoom atau Google Meet-nya, udah nggak ketemu orang lagi, kita sendirian lagi kan ya, seperti biasa. Kalau misalnya offline kayak gini, selesai acara, kita nggak langsung pulang, tapi ngobrol sama teman-teman gitu nggak, bener nggak? Udah gini langsung bubar atau gimana? Pura-pura nggak kenal gitu udah. Sorry ya, kita hanya kenal di masjid doang. Nah, memang salah satu cara mempererat hubungan silaturahmi antara pemuda masjid, antara DKM itu adalah di luar masjid ngumpul, nggak usah ngomongin masjid. Jadi jangan udah di luar ngomongin Karib lagi, jangan. Ngomongin yang lain, tapi juga jangan ngomongin jelekan orang ya. Lu tahu nggak, dia tuh pacaran sama si itu, misalnya, nggak usah. Gue tuh udah ini sama dia loh, tapi dia tuh ternyata ya nggak kayak di ini ya, kalau di IG dia baik banget tuh, sengak aslinya wah. Bukan gitu, tapi yang produktif kayak ada lagi ya ngomongin Karib juga ya sih ujungnya. Tapi intinya adalah ada nggak kegiatan lain yang belum kita lakuin, bisa kita buat. Kalau nggak bisa, kenapa hambatannya? Kalau hambatan udah ketemu, gimana cara menyelesaikannya? Lalu apa? Kalau kita nggak bisa nyelesain sendiri, kolaborasi sama orang. Contoh, di basecamp kami, silakan mainnya nanti tanggal 11 di Sonar, Sobat An-Nasr. Itu kita udah bikin workshop for single dari tahun 2018. Dan kita mulai kayak bukan stuck sih ya, kayaknya udah kelamaan deh, udah tahun kelima, udah tahun keempat kemarin. Kayaknya harus naik level, harus ada sesuatu yang baru, harus ada sesuatu yang beda dari yang sebelumnya. Akhirnya kita bikin Ta'aruf Fair namanya. Jadi insya Allah bulan depan tanggal 5 Maret di Aksiana, jadi kita kolaborasi sama Aksiana. Kenapa? Dan pengennya juga teman-teman Karib nanti bareng ke sana ya. Kita ngumpul di sana ya, kita bahas ta'aruf, segala segala sudut pandang yang berbeda. Dari persiapan jadi orang tua, komunikasi sebelum nikah dan sesudah nikah, dan lain-lain. Tentu juga nanti ada teknis ta'aruf itu gimana sih dari A sampai Z, nah itu tetap ada. Seperti khasnya workshop for single. Nah itu tuh kita obrolin terus menerus, kita meeting di mana, ngobrol ini apa ya. Dan ternyata di luar itu pun kita ngobrol yang lain, misalnya gue punya masalah apa, A, B, C, akhirnya dirunut nih punya masalah ini, masalah ini, masalah ini. Dari masalah-masalah itu ternyata kita tuh banyak punya temen yang punya keahlian khusus yang bisa nyelesain masalah kita. Tapi karena kita di masjid tuh hanya ngomongin dakwah, masjid itu gimana, terus manggil ustadz siapa ya, nanti konsepnya gimana ya, itu aja. Kita sampai nggak tahu. Ternyata ada teman kita yang lagi kesulitan finansial, ada teman kita yang lagi kesulitan menjemput jodoh gitu ya misalnya. Ada teman kita yang kesulitan mengkalibrasi asmaranya gitu, contohnya gitu kan. Seperti tema hari ini. Gimana ya? Cinta itu, langsung masuk ke cinta nih jadinya. Kalau kita meremehkan nih masalah cinta, misalnya ada orang galau nih, Mas Adam misalnya tiba-tiba diem aja, yang biasa semangat,
biasa bukanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan beda tuh. Kayak, ini ada sesuatu nih, percaya atau enggak? Saya riset kecil-kecilan, ternyata di kantor sekalipun, seseorang yang performanya turun, salah satu masalahnya tahu enggak apa? Bisa nebak, ya cinta. Entah dia masalah sama istrinya, masalah sama calon pasangannya, masalah sama orang tuanya atau sama anaknya, apapun tapi nggak jauh-jauh dari cinta. Atau masalah sama bosnya. Saya nggak dicintai bos saya gitu misalnya. Karena cinta ini luas, jadi jangan dipersempit cinta itu hanya soal orang yang mau nikah doang. Itu terlalu sempit. Kalau kita boleh ngomong, jadi ini, kalau kita bisa bicara cinta itu ya kita harus siap dengan segala jenis bentuknya. Nah gitu, jadi kalau balik lagi ke yang tadi, ternyata masalah cinta berpengaruh sama pekerjaan, berpengaruh sama perform di sini, beneran loh. Kan ada orang yang nggak datang lagi ke komunitas karena merasa tidak dicintai di komunitasnya, bener? Walaupun bentuk cintanya nggak bersayang-sayangan kan, Mas Adam gitu nggak harus. Mas Aryo ganteng deh, nggak harus dong. Jadi memang bisa dibilang kalau kita ngomongin cinta itu ngomongin hidup semua. Nah ini kan ceritanya kalau saya sempat ngobrol lah sama teman-teman kemarin, sebentar lagi kan ada tanggal 14 nih ya. Ada apaan sih? Pura-pura nggak tahu gini semua. Itu kan di toko-toko, kalau kalian ke toko merah sama toko biru ya, yang jaraknya kadang sebelahan tuh. Itu kan sekarang ada yang beli coklat buy one get one, ada yang coklat dengan desain-desain cinta, bener? Arahnya ke situ kan. Nah, disitulah pentingnya kita bisa memaknai cinta. Nah, pentingnya kita bisa mengkalibrasi cinta sehingga asmara kita tuh terkalibrasi dengan baik. Gitu kan yang maunya ya temanya, bener nggak? Atau ada yang mau lain, Mas Adam, bener? Bener ya? Nah ini sih saya udah dapat beberapa list pertanyaan dari teman-teman, nggak apa-apa ya saya sambil buka ya. Ini karena Bro Niko urung hadir apa gimana? Masih di perjalanan via Manila, semoga lancar ya. Jadi ada pertanyaan gini, sekarang banyak remaja ya, nggak hanya remaja, pemuda juga yang secara akademik berprestasi. Tapi ada juga anak remaja, anak muda yang berprestasi di bidang lain menyedot perhatian seluruh Indonesia. Akhirnya diundang ke berbagai podcast. Yang saya termasuk yang ketawa sih karena memang ini anak menarik sih maksudnya. Ya sebut saja depannya F ya, tahu ya. FSB gitu. Jadi dia itu sedih tapi harusnya nggak boleh ya. Dia tuh lagi sedih tapi kita kenapa ngetawain karena di balik kesedihan dia tuh dia muncul quotes gitu. Apa kayak kamu tahu nggak mata, kata dia kan. Apa itu mata? Mata bukan, mata itu singkatan dari apa? Meninggalkan aku tanpa alasan. Waduh. Itu kayak ya oke, bagus sih gitu. Kata-katanya kayak oke gitu. Beberapa kata tuh kayak masuk ke kepala saya tuh nggak keluar-keluar gitu. Di sisi lain memang ini enak juga buat yang podcast manggil karena memang lucu, menarik. Nah di sisi lain memang kemarin ada anak muda, anak ini juga ya, beranjak remaja ya, yang juara matematik gitu, yang ngitung cepat di adu mekanik sama lulusan S3 katanya gitu. Ya itu memang gimana ya, memang fenomena di Indonesia begitu, kita harus akui bahwa kita nggak bisa memaksakan apa yang akan viral, nggak bisa. Ada beberapa orang yang bisa KOL ya, tahu KOL kan, Key Opinion Leader. Jadi dia bisa ngasih opini terus diaminkan seluruh Indonesia dan itu bakal terkenal, bakal viral. Kayak bikin, udah ini challenge apa lagi ya? Mandi lumpur udah, mandi madu yang belum kali ya gitu. Coba dia mandi kembang udah gitu. Kenapa konten-konten itu naik? Karena ternyata banyak orang yang butuh hiburan daripada butuh pendidikan. Ya sedih sih, tapi ya kita harus terima dulu kondisi itu. Nah pertanyaannya kok banyak juga ada sih Kang anak muda yang berprestasi tapi secara akhlak enggak. Kalau itu sih jawabannya gampang aja, memang ketika seseorang berprestasi itu memang ada gift dan juga ada bakat, ada minat yang dia matching gitu, minat bakatnya dan gift dari Allah yang dia maksimalkan. Dan itu semua orang bisa sebetulnya.
belum lama ini saya melakukan talent mapping dari sekolah anak saya. Jadi saya udah tahu, saya punya kelebihan nggak hanya berbicara depan umum, tapi juga interpersonal gitu. Udah tahu gitu, oh gini caranya tahu. Tapi kebanyakan manusia di Indonesia banyak yang nggak tahu. Dia tuh sebetulnya jagonya apa. Akhirnya dia ngikutin aja apa yang ada, arus, yang entah kerja kantoran, kerja apa. Akhirnya dia ya jadi orang yang standar. Padahal setiap orang bisa jadi maksimal. Nah, untuk kayak gitu bisa di talent mapping, bisa apa. Cuman kalau ngomong akhlak, itu satu hal yang berbeda. Negara Jepang yang kita lihat beradab nggak? Beradab nggak? Ada yang pernah ke Jepang? Belum ya, oh ya maaf. Tapi kalau kalian lihat mereka ngantri ya, disiplin nggak? Tepat waktu, beradab. Tapi berakhlak nggak? Enggak, karena akhlak ada muatan Allah di dalamnya gitu kan. Nah, ketika seseorang berprestasi tapi tidak berakhlak, berarti muatan Allahnya nggak ada. Tapi dia Islam. Oke, dia Islam. Tapi ini ada salah satu guru kami bilang gini, bahwa kita dari kecil, tapi saya mau konfirmasi sama teman-teman, bener nggak nih? Dari kecil diajarkan agama, itu di sekolah umum ya, kalau kayak saya sekolah umum, seminggu sekali, udah gitu belajarnya how to, bener nggak? Gimana caranya wudhu, caranya sholat, menghafal bacaan. Pernah nggak kalian diajarin kenapa kita berislam kayak gitu? Ada nggak guru yang ngomong, kamu tuh Islam kenapa? Karena apa? Kenapa kita harus seperti di surat Ibrahim harus menggigit dengan akar gitu, menggigit akar kuat itu kenapa? Nah sampai why itu nggak ditemukan, kalau nggak ditemukan, wajar kalau kita sulit berakhlak. Susah banget, berarti langkah pertama ya harus ada why-nya. Nah, berarti kenapa kok ada orang pinter tapi tidak berakhlak, orang pinter tapi kelakuannya bejat misalnya. Kenapa? Ya karena memang muatan Allahnya nggak masuk. Why dia tentang dia berislam nggak masuk, begitupun soal cinta. Kalau kita ngomongin cinta ya begitu. Anak muda yang, ya mereka nggak tahu, mereka taunya cinta referensinya dari mana. Mereka tahu cinta itu siapa yang ngajarin. Mereka tahu cinta itu lingkungan apa yang tiap hari dia datang dan dia dapat informasinya dari mana. Itu yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang yang berprestasi tapi tidak berakhlak. Ya di sisi lain juga apa ya, ada juga yang berprestasi berakhlak, kenapa? Karena muatan Allahnya masuk. Jadi dia sudah dapat alasan kenapa saya tuh harus berislam. Kita kan ya berislam, ya alhamdulillah kalau teman-teman udah ketemu why-nya ya. Udah tahu gitu, oh saya berislam tuh karena ini. Karena begitu kita mengubah bio Instagram kita semua lillah gitu karena Allah gitu, lillahi ta'ala, itu tuh Allah langsung nguji, bener nggak karena Allah. Kalau soalnya begitu di Juni nanti kelihatan kalau kita karena duit, karena famous, karena apa, itu pasti akan ketahuan. Dan itu saya udah ngalamin sendiri. Allah, ini pun jadi ujian terbesar buat kami gitu. Bener nggak dakwahnya karena Allah? Atau hanya karena buat ini aja, bener nggak? Kang Sani membantu orang ta'aruf buat terkenal aja, buat diakui. Memang niat saya kan pokoknya kalau saya meninggal, ada legacy yang saya tinggalkan, saya dan keluarga. Karena dalam ta'aruf saya melibatkan anak dan istri saya juga. Nah di situ tuh legacy ini yang pengen saya buat supaya ketika saya meninggal, orang tuh nggak bingung lagi ta'aruf gimana. Udah tahu caranya, metodenya udah ada. Bisa diklarifikasi sama ustadz-ustadz, nah gitu. Apakah cara ini benar atau tidak, nah gitu. Nah itu kan perlu pemikiran dan perlu waktu, perlu jam terbang dan lain-lain. Nah semua orang bisa memaksimalkan potensi itu asal udah tahu dia talentnya apa. Jadi sebetulnya semua orang bisa berhasil, bisa sukses, semua orang kesempatannya sama. Jadi tapi nggak semua orang bisa menemukan why-nya kenapa dia berislam. Dan sedihnya memang waktu kami ngobrol sama Bang Razi Talib, seringkali kita mengidolakan seseorang yang pintar, yang sukses, tapi sayangnya nggak punya akhlak ke Allah gitu. Jadi ya memang kita kan ngambil quotes, ngambil apa gitu biasanya dari luar gitu. Nggak jelek, nggak, cuman sering sekali kita jadi fokusnya ke situ. Jadi Islamnya tuh berislamnya digeser. Padahal kalau teman-teman mau tahu, kalau ngomongin cinta, Islam itu udah ngomong jauh-jauh hari.
banyak ada buku yang dibuat para ulama, ada juga tingkatan-tingkatan cinta dari para ulama yang kalau kita pakai cinta itu, kita insya Allah nggak akan nyasar lagi. Nah, yang kedua tentang penyebab munculnya virus merah jambu ya katanya sekarang. Ada yang tahu virus merah jambu di sini siapa? Asli nggak tahu? Hebat, kalian alim banget sih. Ini nggak ada yang buka sosmed ya? Ada yang tahu virus merah jambu nggak? Tahu ya? Mas Adam tahu dong, virus jatuh cinta ya. Nah, ini kenapa sih Kang ini bisa terjadi? Bisa nggak kita nggak jatuh cinta sama orang? Bisa nggak kita nggak suka sama orang? Bisa nggak kita menghindari virus merah jambu? Jawabannya bisa nggak? Nggak mungkin. Saya bilang nggak mungkin. Sekarang tambah cepet kan, anak SD aja udah mulai cinta-cintaan. Ada kan chatnya ya? Coba kalau misalnya ke bioskop tuh kan ada tuh yang kalau iklannya sesuai umur, ayah bunda manggilnya kan udah. Kalau manggil ayang udah standar, udah nggak oke. Sekarang manggilnya udah ayah bunda. Nah, dari situ itu kita bisa lihat bahwa fenomena ini nggak bisa ditahan dan nggak mungkin orang nggak jatuh cinta, termasuk di zaman saya dulu. Karena fitrahnya kita memang dikasih di bagian otak namanya limbik. Di limbik itu kita memang punya rasa di situ, punya emosional. Jadi nggak bisa ditahan. Pertanyaannya, kok bisa sih Kang? Di sini saya tanya aja, ada nggak yang nggak pernah suka sama lawan jenis? Nggak pernah loh. Dari kalian brojol nih, sampai hari ini kalian datang nggak pernah suka sama cowok, nggak pernah suka sama cewek. Pernah? Ada nggak? Saya mau menjaga pandangan gitu. Ini naik motor juga merem gitu kan. Wah ada cewek cantik nunduk gitu. Nabrak. Ada nggak yang nggak pernah suka sama lawan jenis? Bahkan anak saya aja nggak ngacung. Nah dia langsung dia baru 13 tahun, sudah 13 tahun. Karena kita pasti, karena memang fitrahnya kita suka sama lawan jenis. Nah alasannya kenapa bisa datang si virus merah jambu, masing-masing kita punya kriteria orang yang kita sukai. Ketika si orang yang kita sukai itu muncul dalam bentuk asli, misalnya saya suka sama cowok yang bisa baca Quran, itu standar sih ya. Saya suka cowok yang misalnya kuat, cowok yang ganteng dengan rambutnya ke atas, atau cowok-cowok yang pakai kacamata yang kelihatan pinter, atau cowok-cowok yang jago motret misalnya, jago moto, atau cowok-cowok setiap orang tuh punya ketertarikan. Jadi si virus merah jambu ini nggak bisa ditahan ketika kita ketemu orang yang kita anggap menarik dan kita anggap ini keren. Dan itu nggak bisa ditahan. Jadi kalau pertanyaannya kenapa bisa kena virus merah jambu? Ya pasti kena. Rasulullah SAW itu cinta nggak sama istri-istrinya? Ya masa Rasulullah nggak kena virus, maksudnya virus merah jambu itu dalam artian ini anak muda ya. Tapi Rasulullah SAW itu juga suka loh sama Sayyidah Siti Khadijah. Begitu lihat, wah tapi kan saya nggak pantas, saya kan bawahannya dia, saya kan karyawannya dia. Tapi terjadi pernikahan itu saling cinta nggak? Saling cinta banget. Keren, karena di mata Rasulullah SAW waktu itu, ini wanita yang matang, pemberani, sukses, dan ini jadi pendamping hidup yang keren. Sedangkan di mata Sayyidah Siti Khadijah, itu ngeliat Nabi Muhammad ini SAW ini mah udah high quality, udah ganteng, jago jualan, adabnya luar biasa, apalagi nggak ada yang kurang. Bahkan di satu kisah dari guru saya ada Siti Khadijah tuh sempat ketika suami yang terakhirnya meninggal, sempat berpikiran untuk tidak menikah lagi. Udahlah selesai di sini. Ternyata ketemu Rasulullah SAW, wah siapa yang mau nolak nih, udah hajar aja udah. Ya Masya Allah kayak gitu. Nah, virus merah jambu atau jatuh cinta ini datang ketika ya memang ada seseorang yang sesuai dengan kriteria orang yang kita sukai. Jadi kalau ada orang kayak gini, saya bakal suka deh sama dia. Nah itu biasa di alam bawah, di pikiran bawah sadar. Biasa nggak dipikirin. Makanya kalau teman-teman yang jemput jodoh, suka kesulitan itu mendeskripsikan gimana ya, saya tuh suka sama orang, ya kayak dia tuh gimana, harus deskripsikan. Karena cinta selalu ada alasannya. Betul nggak Mas Adam? Cinta selalu ada alasannya, nggak tahu cinta aja, suka aja, nggak mungkin ya, minimal karena dia cantik, karena dia ganteng, itu minimal.
Tapi di lain-lain gerak tubuh dia, cara dia bicara itu kayak, kok berwibawa ya, kena. Cara dia ngomong, oh dia lucu, orangnya menarik, humoris, kena. Oh si cewek ini jalannya anggun banget. Anggun tahu? Anak gunung, jadi jalannya gagah gitu bawa tas. Ada loh cowok-cowok yang seneng cewek naik gunung ada, tapi ada yang nggak mau. Ada cewek seneng cowok seneng cewek yang nundukin pandangan, ada yang juga nggak mau. Ada yang bilang cewek nundukin pandangan itu kayak cewek yang lagi nggak percaya diri katanya. Padahal kan menjaga pandangan. Tapi ada yang wah masya Allah ya. Ada yang jatuh cinta gara-gara orang bersin. Ada orang bersin terus si ceweknya ngomong yarhamukallah gitu doang. Wih siapa tuh? Gitu. Langsung suka. Ada yang gitu ada. Bukan ada lagi, banyak. Makanya virus merah jambu ini sebetulnya jangan ditolak, jangan ditahan karena nggak mungkin. Yang harus dilakukan adalah dikelola. Jadi dikelola, ya gimana ya, pasti datang. Saya yakin di ruangan ini minimal 1-2 orang, nggak banyak sih. Pasti sedang juga menyukai seseorang. Yang mungkin cintanya belum sampai aja ya. Belum terungkapkan, atau keduluan orang. Biasanya kalau di anak-anak masjid kan ditikungnya di sepertiga malam ya. Ya Allah, kuat-kuatan doa nih. Ini tahajudnya dia berapa rakaat nih? 2, gua 4. Dia 4, gua 6. Dia 6, gua 8. Oh, kalau perlu 12, 15, ada. Karena akan terjadi seperti itu ketika kita menemukan seseorang yang menjadi kriteria kita untuk jadikan orang yang kita suka, bahkan dijadikan jodoh, dijadikan teman hidup. Nah, itu memang begitu dari sananya. Jadi untuk virus merah jambu nggak bisa ditahan, tapi bisa dikelola. Nah cinta itu dari mana dan kapan datangnya? Terhanyut. Oke. Cinta dari mana datangnya nggak tahu sih, dan itu nggak bisa diprediksi. Tapi ya biasanya karena yang alasan tadi ya, karena kita menemukan seseorang yang memang secara kriteria itu layak kita sukai. Itu datang dari mana dan apa? Lalu boleh nggak terhanyut? Nah, pertanyaannya boleh atau enggak, itu sulit dijawab. Kalau bilang nggak boleh, emang kalian bisa nggak terhanyut? Biasanya kan gini, kalau cinta itu datang, biasanya kan kalian diendapin dulu ya, dimasukin dulu nih, set, gitu nggak? Makanya ciri-ciri orang suka itu salah satunya. Biasanya dia ngelihat, terus dia malu, terus dia lihat ke sini, malu lihat ke sini, gitu kan? Bener nggak? Ya, kebanyakan cewek kayak gitu ngelihat cowok yang dia suka itu, nih, kalau dia adu pandang dia langsung nunduk, itu artinya suka. Bener nggak? Iya, ya aja lah udah ya, udah kebaca kok. Begitu kalau cowok kadang-kadang yang ngelengos, kalau dia beda sih, beda nengok doang, yang ini kesini, yang sini ngelengos gitu, kayak pura-pura nggak lihat, tapi dia gini. Dan itu nggak tahu kapan, nggak bisa diduga gitu. Dan apa namanya, yang jadi penyebabnya sudah saya ini kan sama saya tadi apa sih pertanyaannya, sorry. Terhanyut. Nah, itu udah pasti terhanyut dulu. Biasanya kita dalemin dulu, kita kayak mohon maaf ya, ini kalau bisa dicegah ya lebih bagus, tapi rata-rata orang hanyut dulu gitu, kayak didalemin, kayak dinikmati dulu. Oh, gini rasanya cinta. Oh, gini ya kayak suka sama orang, kalau dia datang ke Karib, gue jadi semangat. Kalau dia nggak datang, gue jadi nyariin. Terserah Kang Sani ngomong apa, gue nggak mau dengerin, karena dia nggak ada. Kalau bisa begitu, sebelum kafaratul majelis gue udah pulang duluan karena dia nggak ada. Memang sifat dasarnya seperti itu. Jadi terhanyut itu sepertinya bakal terjadi. Nah, bagi teman-teman yang memang dekat sama orang tuanya, emang baiknya ngobrol. Baiknya ya. Cuman ini masalah timbul ketika kita nggak dekat sama orang tua kita, mau cerita, Mah, Adam suka sama cewek. Hah? Normal dong kamu gitu kan? Enggak ya. Alhamdulillah kamu normal. Oh gitu, yang kayak gimana? Ya kalau dekat kan enak. Tapi kalau nggak dekat kan, terus ya Adam mau taruh sama dia. Memang kamu udah siap nikah? Emang dulu itu kan udah kayak gitu kalau nggak dekat. Makanya memang baiknya kita memang sharing perasaan itu ke orang yang bisa ngerti sama kita. Sama orang tua paling utama sama orang tua. Tapi problemnya adalah sedekat apa kita sama orang tua, dari dulu apakah kita sering curhat sama orang tua, sering sharing pengalaman. Kalau saya ya minimal seminggu sekali itu cerita sama ibu saya,
apa yang terjadi sama saya gitu. Walaupun yang susah-susah jarang saya keluarin. Jadi yang senang-senang aja, atau Bu ini Sani mau bikin kelas rumah tangga, insya Allah couple bulan Februari, minta doanya. Oh ya, mudah-mudahan sukses. Bu Sani mau tampil di sini, Bu Sani mau ta'arufin orang, Bu Sani mau temenin orang, mau lamaran. Ini mau jadi saksi nikah kayak waktu itu apa segala macam, cerita. Jadi ada yang di-sharing, tapi nggak semua. Sisanya ke istri. Nah, gimana yang belum nikah? Yaitu kita harus punya lingkaran, harus punya circle, teman-teman yang bisa dipercaya dan bisa bukan ngasih solusi ya, setidaknya jadi teman diskusi deh. Ini yang motret tadi siapa namanya? Mas Arif? David? Arifin. Oh, udah nikah? Mas Adam udah nikah? Udah ya? Wah, maaf ya, terbalik berarti Mas Arif nih. Mas Arif lagi suka sama cewek, bisa ngomong sama Mas Adam tuh. Ya Mas Adam saya gini. Gimana ya, karena kalau nggak dikeluarin itu jadi penyakit, jadi toksik di kitanya. Kita jadi galau, kayak mikirin, pernah nggak? Di sini siapa yang nggak pernah galau soal cinta sama sekali seumur hidup? Dari OE sampai sekarang. Nggak pernah kayak, aduh nih kepikiran cowok ini, aduh kepikiran gitu. Mau sambil makan, tiba-tiba di sendok muncul muka dia, gitu kan. Mau minum, di galonnya muncul dia gitu. Dan itu semua terjadi kayak gitu. Memang ada settingan tersendiri di kepala kita untuk seperti itu. Nah, apa yang dilakukan kalau dekat sama orang tua? Usahakan dekat sama orang tua ya. Cerita. Ini saya harus gimana? Kalau orang tua bilang ya udah kamu ta'aruf aja, tapi saya perempuan mah. Kalau ngajak ta'aruf kan nanti gimana? Nah, mamanya ternyata dulu ta'aruf sama papanya. Tenang, kalau ta'aruf itu perempuan mengajukan duluan, tidak menghinakan, tidak menurunkan derajatnya, nggak ada masalah. Ya udah akhirnya karena ada waktu itu di sebuah pernikahan yang cerita si suaminya. Jadi si suaminya ini didatangi oleh ibu yang perempuan. Datang, ketemu entah di mana, ngobrol, udah punya calon belum ini anak saya pengen nikah, gimana mau saya kenalin nggak sama anak saya? Pas dikenalin ternyata cocok, nikah. Sekarang udah punya anak. Itu real kejadian. Boleh ibunya boleh temannya boleh. Yang nggak boleh ngomong langsung. Misalnya Mas Arifin suka sama Anya Geraldine atau siapa lah ya. Siapa sekarang? Nisa Sabian misalnya ya, atau siapa. Nggak keluar namanya ya di kepala saya. Nah itu ngomong langsung, Mbak mau nggak ta'aruf sama saya? Nah saya sarankan tidak dilakukan. Karena begitu Mas Arifin ditolak, dunia serasa terbalik. Udahlah, ta'aruf itu bukan tempat saya untuk itu. Udahlah, memang saya bakal jomblo seumur hidup. Jomblo for a lifetime udah. Gue udah jomblo profesional, udah kenapa profesional? Gue udah tau rasanya ditolak berkali-kali. Ya memang caranya nggak gitu. Caranya pakai perantara. Makanya memang ketika kita suka sama seseorang, tiba-tiba cinta masuk, tiba-tiba kita kayak ngeliat orang itu, kita kagum, kita ada kecenderungan, langsung ta'aruf aja. Kecuali memang belum siap nikah. Gitu. Nah ini apa ya? Saya pakai supaya nyambung sama Thor yang di sini ya. Nah, jadi di Indonesia ini ya balik lagi, kenapa kok sering banyak orang yang jatuh cinta akhirnya ya pakai metode, saya ngomongnya metode konvensional ya. Tahu nggak metode konvensional apa? Suka, PDKT, nyatain, jadian. Nah yang kelimanya nikah atau enggak, zina atau enggak, PHP, ghosting, insecure, overthinking, semua terjadi di situ. Setelah itu kebanyakan. Ada yang pakai metode konvensional, 4 tahun mereka dekat, kemana-mana bareng, liburan bareng, nikahnya nggak nyampe 2 tahun. Padahal selama 4 tahun ngapain aja, gitu kan pertanyaannya ya. Makanya adalah muncul metode ta'aruf. Nah, kita Indonesia mayoritas muslim, tapi kenapa masih terjadi? Nah ini pertanyaan besar. Balik lagi, kita di Indonesia mayoritas muslim, tapi kebanyakan muslim nggak tahu kenapa dia harus berislam. Kenapa kalian harus sholat? Sholat menyehatkan, betul. Sholat mendekatkan diri pada Allah, betul. Kalau Imam Ghazali bilang ini, sholatnya kita betul atau enggak dilihat dari takbir ke salam atau salam ke takbir, kalau nggak salah kalimatnya gitu.
Menurut kalian mana yang benar? Sukses atau enggak sholatnya kita, benar atau enggak sholatnya kita itu lihat dari takbir ke salam atau dari salam ke takbir berikutnya. Salam ke takbir berikutnya. Setelah kita salam sholat subuh, ke takbir sholat zuhur, perilaku kita kayak apa? Itulah yang menggambarkan sholat kita berhasil atau enggak. Kalau kita datang orang langsung pergi, kalau kita datang orang langsung menghindar, kalau nggak ada kita orang ngomongin, kalau nggak ada kita orang malah seneng. Lebih parah lagi kalau kita meninggal orang alhamdulillah ngomongnya. Alhamdulillah ala kulli hal gitu kan. Ada yang gitu? Ada. Memang nih orang jadi pusat kebencian gitu. Dan dia tidak mau berubah. Emang ada orang kayak gitu. Saya pernah didatangi beberapa orang yang ngomong gini. Mereka tuh harus bisa nerima saya apa adanya dong. Saya bilang nggak bisa mbak, nggak bisa mas. Karena kalian hidup di lingkungan sosial yang harus kitanya yang berubah untuk menyesuaikan lingkungan. Sekali lagi nggak bisa, mereka terima saya apa adanya dong. Ya susah. Kalau emang mau gitu ya kita harus siap hidup sendiri. Nah balik lagi, ketika kita menjadi manusia atau seorang muslim, manusia yang menyembah Allah, kita harus tahu dulu why-nya apa. Sehingga walaupun nih sholat saya juga jujur aja belum khusyuk-khusyuk amat sih. Tapi kita bisa kayak jadi punya akhlak yang baik hasil dari sholat kita ini, yang dimana disitulah benar-benar muslim yang sejati, yang rahmatan lil alamin itu. Nah kebanyakan muslim apa? Ya baik sama ini tapi jahat sama ini. Yang sering saya kesindir sama para ustadz, guru-guru saya bilang gini, kita kadang sebagai suami itu nggak nyontoh nabi. Apa itu? Kita baik sama teman, baik sama orang, sama guru baik, tapi sama pasangan sendiri enggak. Nah itu nasihat yang nampol sama saya, padahal Rasulullah SAW berpesan kan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Ya pokoknya contoh terbaik adalah Rasulullah SAW, yang dimana beliau tuh baik sama keluarganya. Jadi seseorang nggak laki aja ya, perempuan, itu dinilai kebaikannya dari apa? Dari tingkah laku dia, perilaku dia terhadap keluarganya. Nah tapi untuk bisa ngikut apa yang Rasulullah bilang, kan kita butuh why dulu. Kalau Allah nyuruh di Quran, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus zakat, sodako, infak, ibadah-ibadah lainnya, kenapa harus baca Quran? Kalau nggak punya why-nya emang mau baca Quran? Enggak. Paling baca hanya sebatas, ya udahlah memenuhi, paling sholatnya ya udah gitu aja, kayak ayam matok ayam tau ya? Tek. Udah pernah lihat nggak orang yang rukunya hanya 1,5 detik? Set, sebelum set gitu, nggak tahu kenapa, cepet di sholat sunnah biasanya. Tapi ya nggak gitu juga gitu caranya. Kenapa? Karena dia nggak punya why. Dia nggak punya why, dia nggak punya alasan kenapa saya harus sholat.